Materi ekonomi makro. Satu, pengertian ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, kebijakan pemerintah, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekonomi nasional. Arah ekonomi mikro. Ekonomi mikro merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi. Ekonomi mikro mempelajari perilaku individu dan rumah tangga perusahaan dalam membuat keputusan tema tentang alokasi sumber daya yang terbatas. Kebijakan ekonomi mikro menentukan pilihan yang paling tepat untuk mengatasi masalah kelangkaan. Dalam membuat keputusan ekonomi ketika menghadapi kelangkaan, individu atau perusahaan harus memiliki kebijakan yang paling tepat untuk mengatasi masalah. Sebelum memiliki alternatif tindakan, mereka harus mempunyai data yang akurat. 2. Bersinergi antara sesama pelaku pasar dan industri untuk membentuk satuan yang lebih besar. Secara umum, satuan yang lebih besar akan lebih kuat dan menghambat biaya serta memudahkan untuk mencapai tujuan ekonomi. 3. Membentuk kesepakatan di kalangan produsen dan konsumen. Perlu disadari bahwa kesepakatan perlu diwujudkan oleh produsen dan konsumen. Contohnya produsen dapat menghindari persaingan yang tidak perlu melalui kesepakatan pembagian wilayah pemasaran. C. Asumsi ekonomi mikro. Ada beberapa asumsi dalam ekonomi mikro yang dapat digunakan sebagai landasan membuat kebijakan menyangkut keterlibatan dalam pasar. Asumsi-asumsi tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Berusaha semaksimal hasil yang dicapai. 2. Melakukan kegiatan atas dasar kelangkaan. 3. Konsumen dan produsen melakukan kegiatan ekonomi tinggal secara rational behavior. Ekonomi makro. A. Pengertian ekonomi makro. Berbeda dengan ekonomi mikro yang melihat keputusan yang dibuat pada tingkat individu atau perusahaan. Ekonomi makro mempunyai skala perhatian yang lebih luas. Teori ekonomi makro lahir dari upaya untuk menerangkan depresi besar yang terjadi tahun 1930-an. Teori ini mulai berkembang ketika John Maynard Keynes, seorang ahli ekonomi dari Universitas Cambridge, Inggris, meluncurkan buku The General Theory of Employment, Interest, and Money pada tahun 1936. B. Indikator prestasi kegiatan ekonomi makro. Beberapa data ekonomi makro yang dapat digunakan sebagai acuan penilaian kemajuan kegiatan ekonomi makro, antara lain neraca perdagangan dan neraca pembayaran, pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita, penggunaan tenaga kerja dan pengangguran, perubahan harga atau inflasi, dan stabilitas kurs mata uang dalam negeri. 1. Neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Kestabilan neraca perdagangan dan neraca pembayaran dapat dijadikan indikator pencapaian kegiatan ekonomi. Neraca perdagangan yang surplus dapat menjadi indikator jumlah ekspor lebih besar dari impor. 2. Pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pendapat pekerjaan. Pendapat nasional merupakan indikator yang menunjukkan kemajuan ekonomi suatu negara. Pendapat nasional yang makin meningkat mendorong pertumbuhan ekonomi. Penggunaan tenaga kerja dan pengangguran dalam suatu negara ditunjukkan dengan angka perbedaan antara angkatan kerja dan pengangguran tenaga kerja yang sesungguhnya. C. Kebijakan ekonomi makro. Langkah-langkah kebijakan ekonomi makro
yang dilakukan suatu negara sangat ditentukan oleh tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, dalam membahas bentuk-bentuk kebijakan ekonomi makro dan lebih bermanfaat apabila kita mengetahui terlebih dahulu tujuan-tujuan yang ingin dicapai. 1. Tujuan kebijakan ekonomi makro. Sasaran setiap kebijakan ekonomi adalah untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang sedang terjadi. Terkait dengan masalah-masalah tersebut, tujuan kebijakan ekonomi makro antara lain sebagai berikut: menstabilkan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Neraca pembayaran merupakan suatu pembukaan yang menggambarkan aliran pembayaran yang dilakukan dalam negeri ke negara-negara lain dan dari negara-negara lain ke dalam negeri. 2. Kristalisasi kebijakan ekonomi makro. Kristalisasi kebijakan ekonomi bertumpu pada 3 kebijakan yang diharapkan dapat mengatasi ketimbangan. A. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dirancang oleh pemerintah dalam rangka memengaruhi jumlah uang yang beredar untuk memperbaiki kinerja perekonomian. Contohnya terjadi kelesuan di bidang investasi. B. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang bertujuan mengaruhi jumlah pengeluaran dan penerimaan. Salah satu tindakan yang dapat secara langsung mengaruhi pengeluaran dan penerimaan pemerintah adalah sektor perpajakan. Menurut John Maynard Keynes, kebijakan fiskal sangat perlu untuk mengatasi pengangguran